Selamat pagi Bu Fatimah. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya sehat. Bu Ani sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ibu kan akan melakukan observasi ya Bu ya, di hari Kamis besok. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu sebelum Ibu melakukan observasi. Yang pertama adalah dalam proses pembelajaran besok, tujuan apa yang akan Ibu lakukan? Tujuan pembelajarannya apa Bu? Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya adakan besok itu memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi pembelajaran itu bagaimana saya itu bisa memahami anak itu bisa memahami bagaimana hak dan kewajiban. Gitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah memahami hak dan kewajiban dari setiap warga negara ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran besok apa Bu? Baik, jadi area pembelajaran yang akan saya capai itu berkaitan dengan kesepakatan kelas Bu. Jadi saya akan mengembangkan bagaimana kesepakatan kelas itu terlaksana dengan baik tidak besok saat proses pembelajaran. Gitu. Ya, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu di bagian kesepakatan kelas ya Bu ya. Kesepakatan kelas yang nantinya akan dibuat bersama dengan murid ya, seperti itu. Kemudian Bu, adakah strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk itu tadi, untuk mengembangkan area yang ingin dicapai tadi Bu? Untuk strateginya pasti ada ya Bu ya. Strateginya itu ada. Nah, yang pertama itu saya membuat kesepakatan kelas dulu bersama dengan siswa. Yang pertama saya membuat, kemudian bersama-sama untuk menemukan apa saja kesepakatan kelas, kemudian disepakati. Yang kedua, saya mengingatkan kembali kepada anak bahwa kesepakatan kelas itu harus dilakukan bersama-sama dengan baik. Oke. Jadi yang pertama nanti Ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas ya. Biasanya kan setiap anak punya pendapat masing-masing ya Bu ya. Kemudian nanti baru diputuskan kesepakatan kelas mana yang mau dipakai. Nah setelah itu setiap pembelajaran Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas tersebut kepada anak. Dan setelah itu mereka menjalankannya secara bersama-sama. Tentu hal tersebut ketika mereka dapat melaksanakan dengan baik, apakah akan mendapatkan apresiasi atau seperti apa Bu? Pasti Bu, ketika anak-anak sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik, saya akan memberikan apresiasi. Apresiasi itu saya berikan pada saat proses pembelajaran. Itu biar contohnya saya memberikan apresiasi kepada anak yang mendengarkan guru saat menjelaskan dengan baik, bahwa mereka atau dia itu sudah baik, pembelajarannya sudah baik, melaksanakan kesepakatan kelas sudah baik, begitu. Ya, jadi untuk mereka yang sudah melakukan dengan baik, Ibu akan memberikan apresiasi ya Bu ya. Mungkin apresiasinya itu tadi kalau dapat saya cerna adalah memberikan pujian ya Bu ya, memberikan pujian bagi mereka yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Sangat luar biasa sekali Ibu. Jadi nanti saya akan ikut Ibu, akan menemani Ibu di kelas untuk melakukan observasi. Semoga diberikan kelancaran ya Bu ya. Baik, cukup itu saja Bu yang dapat saya tanyakan untuk kegiatan sebelum observasi Bu yang nantinya akan kita laksanakan di hari Kamis. Terima kasih ya Bu. Selamat siang. Baik, sebelumnya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki ke proses pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Wa
Dika Nur Rahmat, Hadir, Bu. Riza Nova Anggraini, Raffi Valentina, Hanif Ramadhani, Hadir, Bu. Tica Febi Maulana, Ilham Widiansyah, Hadir, Bu. Keisha Andara Putri, Keisha Putri, Kansa Alia Fadila, Kansa sakit ya? Iya. Nggak sakit. M Aku Krista, izin. M Rafael, Hadir, Bu. Muhammad Barkal, hadir. Muhammad Baharudin, izin apa sakit? Hadir, Bu. Sakit. Nizam, Hadir, Bu. hadir. Nur Anissa, Hadir, Bu. hadir. Nur Lia, hadir. Putri Liana Sari, Rafa Adiza. Untuk pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena semua orang itu harus melakukan kewajibannya untuk mendapatkan haknya ya. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan terima kasih dulu kepada kalian karena kalian sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Kalian sudah melakukan beberapa kesepakatan yang telah kita buat di awal pertemuan. Kalian sudah mendengarkan itu dengan baik. Kalian sudah menjaga etika. Ketika guru berbicara, maka kalian mendengar. Di kelas ini juga sudah bersih, jadi kalian sudah berhasil untuk menerapkan kebersihan kelas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Bu Fatimah. Bu Ani, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Fatimah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Bu Ani, hari ini ada waktu? Ada gimana Bu? Ada, saya ada waktu. Baik, jadi saya ingin ngobrol berkaitan dengan kegiatan observasi yang telah saya lakukan kemarin. Oh, jadi Ibu ingin ngobrol masalah tentang observasi kemarin ya Bu ya? Oh ya, kemarin observasinya sudah cukup bagus ya Bu ya, sudah sangat baik. Perasaan Ibu saat observasi kemarin seperti apa perasaannya? Jadi perasaan saya saat observasi kemarin saya senang karena saya sudah menyiapkan atau melaksanakan dengan baik menurut saya. Jadi saya menitik beratkan pada kesepakatan kelas dan proses pembelajaran kemarin itu kesepakatan kelas sudah berjalan dengan lancar, anak-anak juga sudah melakukannya dengan baik. Jadi saya sudah mengapresiasi anak-anak yang sudah melaksanakan kesepakatan dengan baik. Iya, jadi luar biasa ya Bu ya, kemarin itu kan observasi Ibu lebih menitik beratkan atau area pengembangannya itu kan pada kesepakatan kelas. Nah kemarin Ibu sudah bersama-sama dengan anak membuat kesepakatan kelas kan, kemudian Ibu juga tidak berhenti mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas yang dibuat, dan Ibu telah mengapresiasi mereka yang telah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Kemarin kan ada yang mendengarkan ya Bu ya, kesepakatan kelasnya harus mendengarkan dan tidak ngobrol ketika guru menjelaskan. Kemudian kelas harus dalam keadaan bersih. Kemarin luar biasa kelasnya juga sudah bersih ya Bu ya. Apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan rencana yang telah Ibu buat? Baik, jadi pembelajaran kemarin itu menurut saya sudah sesuai Bu, karena sesuai dengan rencana awal saya menitikberatkan pada kesepakatan kelas. Jadi proses pembelajaran yang kemarin terjadi itu memang sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah berlangsung. Jadi kelasnya juga sudah bersih, anak-anak juga sebagian besar itu sudah mampu untuk mendengarkan dan mendengarkan dengan seksama apa yang telah saya jelaskan. Jadi sudah sesuai rencana ya Bu ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga saat saya melihat itu memang anak-anak sudah menyimak dengan baik, dan bahkan
hampir tidak ada yang mengobrol ya Bu ya. Ya kalau satu dua mungkin ada kepentingan anak tersebut. Kemudian juga memang iya benar kelasnya juga dalam keadaan bersih, rapi, sehingga memang mereka itu sudah mematuhi kesepakatan kelas yang memang ya dibuat bersama-sama dengan murid tentunya ya Bu ya kemarin. Kemudian Bu, apakah ada hambatan yang Ibu alami saat proses pembelajaran itu? Baik, jadi untuk hambatan itu ada Bu. Jadi kemarin itu hambatannya di LCD. Jadi saya sudah membuat PowerPoint-nya dengan baik dan ternyata LCD-nya itu mati. Itu memang kekurangan saya untuk prepare Bu. Jadi kemarin adanya matinya LCD itu dapat menghambat proses pembelajaran. Jadi memang sih kemarin ya Bu ya, tapi saya lihat juga Ibu bisa mengantisipasinya memang ya hambatannya karena itu tadi mungkin memang kurang prepare ya Bu ya sebelum pembelajaran. Memang baiknya mungkin kita cek dulu, kita cek LCD-nya, tapi tidak terlalu menjadi masalah yang berarti ya Bu ya, karena memang Ibu juga sudah bisa menggunakan media yang lain. Itu cukup luar biasa, sangat kreatif ya Bu ya. Kemudian Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan ke depannya itu seperti apa? Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena menurut saya kemarin pembelajaran itu saya lebih menitikberatkan kepada kesepakatan kelas. Nah, jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya kurang terlaksana dengan baik. Jadi untuk kedepannya saya ingin untuk mengembangkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh, jadi Ibu ingin lebih meningkatkan ke pembelajaran diferensiasi ya. Kemudian hal seperti apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan hal tersebut? Baik, jadi mungkin untuk selanjutnya saya akan melakukan praktek baik, kemudian saya akan bertanya kepada guru lain yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu dapat menambah wawasan juga. Jadi agar saya lebih baik dan saya lebih mudah juga untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan saya juga akan mencari materi pembelajaran lain di Google agar dapat saya lebih mudah untuk mempraktekkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian ingin mencari referensi dari Google ya Bu ya. Memang sekarang kan banyak referensi, kita tidak hanya dapat mengandalkan dari buku, kita juga bisa dapatkan dari Google. Itu sangat luar biasa Bu. Kemudian harapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya itu seperti apa? Baik, jadi harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya, jadi kan saya akan mengembangkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi harapan saya bagaimana proses pembelajaran itu untuk mengetahui bagaimana kemampuan, bagaimana minat dari peserta didik agar dapat meningkatkan kemampuan, dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik. Biasa, jadi Ibu ingin memfasilitasi kebutuhan peserta didik ya Bu ya dengan pembelajaran diferensiasi. Sungguh sangat luar biasa nih Bu. Ibu sudah mau untuk berkreasi, untuk berkreatif mengembangkan proses pembelajaran. Itu saja cukup Bu. Ada apakah Ibu sudah cukup dengan hal yang ingin Ibu gali lagi dari diri Ibu? Sudah Bu, sudah. Berarti dari obrolan kita ini Bu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya hasil obrolan ini saya akan meningkatkan lebih baik pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan meningkatkan lebih baik kemampuan siswa. Saya akan menambah bagaimana proses pembelajaran, dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya hasil obrolan ini saya akan meningkatkan lebih baik pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan meningkatkan lebih baik kemampuan siswa. Saya akan menambah bagaimana proses pembelajaran siswa itu dapat berjalan dengan baik. Akan Ibu lakukan saat kapan? Jadi saya akan melakukan dalam waktu 2 minggu ini Bu, karena saya akan mempersiapkan dulu, karena kan saya belum mengetahui lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan menambah pengetahuan dulu, saya akan mempersiapkan. Biasa, semoga berhasil ya Bu ya.
Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, saya ingin melihat progres atau mendengarkan cerita itu, progres itu tentang keberhasilan program ini. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama Bu, semoga berhasil dan tetap semangat. Terima kasih. Walaupun itu saya ambil ya. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya.